Aromanya numero uno kata orang. Ini apa yang asik kali. Natural from Castellius, dan kita akan minum bareng nanti dan kita sajikan. Di sini bebas. Pelanggan boleh jadi pelayan, boleh pelanggan tuh boleh jadi cuci piring, nyapu, sini boleh. Karena memang home. Orang-orang yang datang sini itu seperti rumah. Oke, kita akan minum. Oke, welcome back to Castellius Kopi bersama owner di sini. Hey, owner. Oi. Ini penasaran. Aduh. Dan kita tadi udah nyuruh kopi, udah cerita-cerita juga tentang arti Castellius dan beberapa cerita-cerita lainnya. Seperti tadi akunnya Baby ya, bukan sendok ya. Anda tuh masih barista amatiran kalau taruh sendok gitu. Barista itu taruh anak bayi. Memang kayak gini konsepnya tuh, dia itu udah ngopi kayak di rumah memang. Dan kita mau ngopi, dan kopinya udah disajikan dan kita akan mau cerita sedikit lagi tentang kopi. Tutup aja nggak apa-apa. Jadi Win, kita tadi udah cerita masalah Castellius ya. Ya. Sekarang kita mau ceritain bagaimana Pak Win ini bisa terjun ke dunia kopi. Maksudnya kan dulu pandai ngelukis ya kan? Iya. Pandai ngelukis, terus Pinter-pinter banyak amat. interior. Tapi kenapa harus kopi? Desakan ekonomi mungkin ya. Karena awal mulanya balik dari Jogja 2013 itu kan di Takengon sendiri itu nggak ada wadah untuk anak seniman ya. Aku nggak ngomong aku seniman, Ya. ya kan. Ada sih beberapa tawaran, tapi tawarannya itu sebagai jasa operator mesin mesin cetak. Cetak. Kan beda ya? Itu kopi, Ah. printer. Bukan, kayak percetakan Sablon. baliho, Oh, baliho. banner gitu kan. Sedangkan kami kan diajarin ngedesain itu bukan untuk operator mesin, iya kan. Nah waktu itu ada tawaran, itu sempat ditawarin gaji sekitar, nggak apa-apa ya aku sebut nominal ya, Nggak apa-apa. 1,4 Miliar. amin. Sial. Iya kan aminin aja, siapa tahu nanti datang kan Iya. tawaran kayak gitu. Daripada bilang enggak gitu ya. Bahasa gaulnya 1,4K lah ya, Mereka. Oke ya. kasihan maksudnya. Kasihan, Cuk. Nah, terus kerjaannya kan nggak ada liburnya, dari pagi sampai kadang-kadang lembur. Itu aku belum pulang ke rumah, masih di luar, masih menggembel lah. Di Jogja sih. Di sini, Di sini Takengon. udah di Takengon, tapi udah nggak pulang ke rumah, masih di luar lah. Waktu itu kan masih di Vespa ya. Vespa, oh ya Vespa. Terus karena balik lagi ke himpitan ekonomi, kebetulan kakak buka coffee shop, ya udah kenapa nggak kita ngelamar kan? Belajar. Ada ditanyain juga kenapa pengen di kopi gitu. Ya itu yang enak cari duitnya di Takengon. Itu tahun 2013 akhir. 13 akhir. Itu setelah kita habis tinggal bareng kan. Itu 2015 ya. 15. Yang kita tinggal bareng. Kan 2014 aku masuk di OS, terus situ datang dengan berbagai macam masalah kan. Buka kopi shop, kemudian ikut nimbrung 2014 di ya. sana. Ya. Cuman kan selama perjalanan dengan kopi shop tuh pokoknya nggak ada niat dunianya kayak ini aja gitu. Apanya maksudnya bisnisnya gini-gini aja. Pernah nggak waktu itu berpikir udahlah nggak usah main kopi aja gitu. Ada nggak momen-momen kayak gitu? Nggak ada sih. Kayak pengen berhenti, Karena mau buka usaha yang lain juga nggak ada modal kan. ada modal kan? Iya. Saya memungkinkan kopi gitu ya. Kopi itu juga karena memang kebetulan ada kakak kan. Ya berterima kasih lah sama kakakku ya. Karena nggak ada dia juga mungkin nggak makan kayaknya Nggak kita. makan gitu ya. Itu dia. Karena dulu kita bro waktu itu sempat tinggal sama-sama hampir setahunan. Listrik. Hampir setahunan di perumahannya Win ini. Dia punya perumahan ini sebenarnya. Itu Apa punya rumah bos dia? almarhum. Nah, nggak apa-apa, kan kita homie. Siap. Jadi waktu itu tinggal setahunan kita ya. Setahun. Bareng. Waktu itu belajar setahun, dan habis ada setahun itu aku buka sendiri, dia pun sendiri, dan buka sampai sekarang. Nah kenalnya dulu Sahru ini kan
waktu di Dia datang dengan berbagai macam banyak masalah ya waktu itu ya. Dan dia itu sempat cerita curhat menganggap bahwa dirinya itu paling besar masalahnya di muka bumi ya. iya serius. Itu dia. Itu aku bilang kan, aku ada musibah nih. Waktu itu ada mobil tabrak, mobil rental ya. Ditabrakin, kita tabrakin. Ditabrak orang maksudnya. Anggap aja lah musibah gitu. Musibah. Biar nggak repot ya. Iya, betul ya kan? Aku bilang, aku udah masalah nih, aku bayar gini. Berapa? 35 juta loh. Oke. Terus tuh ditunjuknya bon utang. Tuh, angkanya berapa? 8. Nolnya 8. Coba bayangin, aku sekian ratus juta katanya dia. Si itulah Bang Don. Maksudnya ketika kita merasa bahwa diri kita tuh udah jumpa musibah yang paling besar, ada yang lebih besar lagi. Ya cuman yang harus dihadapi. Ya asikin aja lah. Ya Win ini salah satu orang yang menginspirasi ya, kayak apapun masalahnya ya senyumin aja, ketawain aja. Kalau Iya. dengan memikirkan itu dengan kondisi yang buruk dan negatif, nggak akan berubah keadaan. Artinya positive thinking ya. Positif itu juga karena dipaksa mungkin ya. Iya kan? Pertama kita nggak punya modal untuk menghadapi itu kan. Karena kan kita berhadapan dengan uang kan zaman sekarang ini. Tapi kan sekarang udah ada rumah kontrakan udah banyak. Ngapain harus bisnis lagi? Oh beda zaman. Gini, mungkin di zamannya era almarhum bos, rumah rumah kontrakan itu bisa jadi investasi masa tua. Waktu itu ya. Waktu itu, cuman kan berkembangnya zaman, itu kan jadinya hasil tahunan ya. Nah, sedangkan kita kan butuh harian, masukan harian, mingguan, bulanan. bahkan per jam ya. Popo anak ya kan. Aku malah pengennya tuh setiap aku bernapas tuh dibayar gitu. Berarti aku harus main bola 1 kan? juta. 2 juta kan. Makanya kadang-kadang aku aminin aja. Disolawatin dulu lah ya. Tidak apa-apa tuh ini nih. Kan kita dulu sering berimajinasi itu tinggi kan. Ekspektasi kita tuh tinggi dulu kan, masa-masa kita masih satu rumah. Bagi aku nggak salah. Bahkan sempat Riz, tengok sini Riz. Aku kamera. Karena kau tuh center point fokus kami sini. Center point. Penonton ya. Dulu waktu itu. Penonton. Ya aku kayak ceritain, saya kok jadi penonton di kamera kan. Ceritain dulu. Kami sampai makan. Nah, Itu telur bagi satu dua. telur Di orari. itu dimasakin lebar. Kayak mana bisa lebar dimasakin di belakangnya itu? Satu telur. Belah-belah. Dan telur itu makan satu hari lah, 2 orang. Berarti belah 6. Itu Bahkan kira. kita dulu sempat nggak bayar listrik 3 hari ya. Itu zaman kapan? Tahun berapa? 2015. 15. Nggak bisa kali bayar listrik zaman waktu itu. Ada 3 hari kami tanpa listrik. Serius. Makanya aku bilang nanti ada tips yang sejalan. Nah itu tip ya. Salah Di satu box ini lah, di box ini. hiburan paling utama. Itu. Di box ini dijelaskan. Hiburan utama itu Pak Amir, coba Amir. Coba ambil. Gak Boleh. apa-apa, kita kayak vlog di rumah aja. Oke. Santai, Nah, santai. ini di belakang kamera. Nggak formal-formal ya. kali lah. Belakang kamera. Iya. Dia kameramen sekaligus editor, editing semua modelnya Bisa. emang kayak itu agak buruk. Dan guys, ini namanya Mr. Burik. Iya, gimana? Itu burik. Mana burik-burik itu keren. Burik nggak sih? Nah, Ah. ini tuh hiburan kita waktu itu. Cuman ini tok hiburan Zaman dulu kami. di TV terus sana. Kayak bluetooth men. Nampak? Kelihatan ya, turun dari. Nah, Tentu dong. Nampak musiknya ya? Karena kami nggak punya TV masa itu. Ada sih TV tapi nggak hidup. Untuk pajangan aja. Ini jangan dulu. Ini tiap zaman. Iya. Terus ini USB. Ini Ya. Bluetooth. Yoi. Ini diginiin. Yup. Oh, canggih Colok. juga. Kan zaman berubah. Kita dulu kan masih Ini pakai harus, kabel. ini harus. Ya. Sana konek ke HP. Biar ada harus ini di charger. Iya. Memang the best. No bro. Kita lagi di belakang sama owner aslinya. Oh, ini aslinya. Dan guys, di sini juga kita nggak sendiri, ditemani sama Kak Yana. Kak Yana ini tadi sudah kita ceritakan di season yang tadi, Riz ya. Yang tadi kan, dan nggak payah ngeditnya maksudnya. Transisinya bisa gampang. Yang ini masukin juga nanti. Situ. Jadi
Kayak anak ini hobinya tuh ngirim-ngirim kopi keluar. Bukan pakai kotak, pakai truk. Oh, ngirim-ngirim kopi. Ya, paling sedikit 10, 15, 30 truk ya. Enggak ada, enggak nyampe segitu. 30 truk Itu kayak udah kaya banget aku. Enggak, 30 truk itu kalau bagiannya itu kayak gini. Iseng sih. Iseng banget. Bosan nih, ngapain? Kirim kopi aja 30 truk. Sial. Gitu langsung auto kaya jadi auto sultan. Kalah Atta Halilintar dah. Sampai dia tuh di rumah tuh, Riz. Rumah Riz. Kalau kita Gordon kan kayak gini. Dia enggak. Goni specialty. Iya. Berderet tuh ini. Hah? Iya ya bang. Jadi sampai kabarnya ada mantan kakak juga sopir kopi ya. Ada. Coba Ya cinlok sama super kopinya. sopir truknya. Sialan fitnah ya. Jadi Riz kamu nikah kan? Belum nikah. Kenapa kau pindah Riz? Kan keren. Gak apa-apa. Biar nampak bisa enggak? diedit zoom. Jadi kau mau gitu. membuat baperut saya nampak kayak ini? Oh jadi abang gunain itu buat nutupin parut? Iyalah. Kan kasihan. Kenapa? Ini berapa bulan udah ditutupin? Nanti anak Udah saya- udah ditutupin. Jangan nendang-nendang nih. Nendang-nendang. Hamilnya di sini, bukan di sini. Dan kayak anak, kenapa kayak anak ini bisa terjun ke kopi? Sebenarnya kan aku awalnya belajar kopi kan dari kamu juga dulu. Ingat nggak tahun 2017? Itu masih Iya. baru-barunya belajar. Ya 2016 aku balik ke Takengon, nggak tahu mau ngapain. Nah terus aku mikir kayaknya anak muda itu lagi heboh banget belajar Oh kopi iya, kita specialty yang di nanti ARB. jumpa di ARB, kakak. Ya itu aku Bukan lagi Kak belajar. Dita. Enggak kan aku yang belajar gimana proses-proses Dita itu specialty. adiknya dia. Kakak aku kampret. Kakak lah. Maksudnya dalam hal ilmu. Dita itu belajar sama dia. Enggak sih. Berarti habis dari situ? Dari situ aku mulai belajar ternyata di proses kopi itu banyak, bukan cuman kopi konvensional yang semiwos yang sangat ini kita punya gitu. Ternyata ada namanya tuh kayak specialty, ada yang wine process, terus dry hull process ataupun kering gading yang waktu itu, terus ada natural honey process. Nah setelah pembicaraan sama Sahru waktu itu, aku nyari Bang Win dibawa sama Jinger waktu itu Bang ya. Nah waktu itu Bang Win dan Sebentar, ini Jinger ini siapa?